1, 2, 3, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Kado di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini Kado ingin bertanya, apakah kalian semua sudah menyapa anggota keluarga kalian masing-masing pagi ini? Jika belum, mari kita menyapa mereka semua dengan menyanyikan lagu Halo Hello Hola Hola. Ikutin gerakan kakak ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kado ingin bertanya, apakah kalian semua di rumah selalu rukun dengan kakak atau adik atau saudara sepupu kalian yang lain mungkin? Ingat ya pesan dari Tuhan Yesus bahwa kita harus selalu rukun cinta satu sama lain. Nah, mari kita menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Halo adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo semuanya,
Shalom semuanya. Perkenalkan, saya adalah Abbas Barnabas ke-70. Nah, anak-anak sekalian, saya ini keturunan bapak buyut saya Barnabas, yang waktu itu termasuk jemaat mula-mula ya, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, masih ingat gak cerita minggu lalu? Ya, ini ada gambarnya di sini ya. Masih ingat ya, bahwa murid-murid Yesus gitu kan, dijanjikan Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa menyatakan kabar sukacita itu ya, Injil keselamatan ya, sehingga banyak orang yang percaya pada saat itu gitu ya. Ada 3.000 jiwa ya, dan mereka tinggal bersama-sama untuk bersekutu, anak-anak. Sama seperti kita ini gitu ya, bersekutu bersama gitu kan. Mereka sangat suka mendengarkan pengajaran dari para murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan mereka bukan hanya mendengar firman itu, tapi mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengasihi sesamanya. Ada yang mereka menyediakan rumahnya untuk bersekutu. Ada juga yang menjual tanah ladang dan hartanya untuk diberikan kepada rasul-rasul itu. Dan rasul-rasul itu akan membagikan sesuai dengan kebutuhan jemaat pada waktu itu. Nah, termasuk kakek buyut saya itu menjual semua lahannya gitu ya, dan uang hasilnya diberikan kepada Rasul Paulus. Karena jemaat pada waktu itu, orang-orang yang percaya pada waktu itu, ada yang orang-orang yang mungkin miskin, ada yang kaya gitu. Dan yang kaya pun menolong yang miskin melalui siapa? Rasul-rasul, adik-adik sekalian. Nah, sungguh luar biasa. Suasana saat itu penuh dengan cinta kasih, saling memberikan, saling menopang gitu ya. Tidak mengambil untung satu dengan yang lain, tapi mau berkorban satu dengan yang lain, supaya persekutuan itu boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Sama saat itu suasananya yang begitu indah. Nah, suasana murid-murid Kristus yang pertama, jemaat Kristus yang pertama. Nah, coba ya dilihat ini ya. Waktu itu kira-kira yang digambarkan oleh dari kakek buyut dan ke anak-anaknya gitu ya, sampai kepada saya itu mungkin seperti ini, adik-adik sekalian. Adapun kumpulan orang-orang yang saat itu telah menjadi percaya kepada Kristus, mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan kasih itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan persekutuan mereka. Saling berbagi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Dan itu terwujud bagaimana mereka boleh saling berbagi makanan, baik itu milik kepunyaan mereka. Mereka pun berbagi dengan satu dengan yang lain. Selain itu, mereka juga berkumpul setiap hari untuk bersama-sama bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Karena dengan kuasa besar rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka pun juga bersekutu bersama dalam kesetiaan mereka, dalam persekutuan doa-doa mereka, saling mendukung di dalam doa, saling menopang di dalam doa-doa mereka. Terlebih mereka tidak ada seorang pun yang merasa berkekurangan di antara mereka, karena setiap orang yang memiliki
mereka menjual segala kepunyaan mereka dan hasilnya dibawa kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Sehingga kasih mereka sungguh melimpah-limpah dan sungguh dinyatakan dalam persekutuan mereka. Nah, sungguh indah ya. Nah, mereka semua Mereka semua saling mengasihi ya, dengan tindakan ya. Saling mendoakan, saling bersekutu di dalam doa, bersekutu mendengarkan firman, saling menguatkan satu dengan lain, bahkan mereka saling menolong, membantu satu dengan lain. Dan apabila mereka punya kelebihan, mereka juga bisa menolong jemaat yang lain, saudara-saudara mereka, sesuai kebutuhan, sesuai dengan keperluan setiap orang-orang itu. Seperti itu, adik-adik sekalian. Maka adik-adik sekalian, saat ini pun kita juga bersama-sama adik-adik sekalian, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggumu gitu ya. Nah, engkau pun juga bisa gitu ya, membangun sebuah persekutuan ataupun juga sekolah minggu yang penuh dengan cinta kasih. Nah, gimana caranya? Caranya kita mau memperhatikan sesama kita, memperhatikan teman-teman kita, mendoakan teman yang sakit ya, ataupun juga kita bisa menolong kalau ada salah satu dari teman kita yang membutuhkan pertolongan kita, adik-adik sekalian. Sehingga kasih Tuhan itu akan nyata gitu. Dan semua itu dilakukan gitu ya, bersama-sama dengan kekuatan dari Roh Tuhan gitu ya. Roh Kudus itu yang memampukan mereka, sehingga mereka semakin disukai oleh bukan hanya sesama antar mereka, tetapi juga orang-orang yang melihat mereka. Dan akhirnya mereka pun menjadi percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik sekalian, kita melakukan kasih kita melalui saling memperhatikan, saling menolong, saling berbagi dengan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Abbas Barnabas 70 ya, mau pamit dulu ya adik-adik sekalian ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Oke, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita, sekarang saatnya kita akan ayat hafalan ya. Kita akan membaca bersama ayat hafalan. Kalian juga bisa buka Alkitab kalian masing-masing di rumah dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu dia. Sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu dia ayat hafalan kita untuk minggu hari ini. Nah, setelah itu kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa langsung kamu transfer, atau bisa juga lewat amplop seperti ini yang nanti akan kalian berikan ke papa mamamu, dan papa mamamu bisa menitip ke gereja. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada ibadah onsite atau offline, jadi lebih banyak kesempatan untuk papa mama kamu memberikan langsung ke gereja. Atau kalau kamu mau langsung ikutan, berikan ke gereja juga boleh. Oke, yuk kita mau membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkati agar dapat membantu gereja-Mu di tempat ini. Tuhan juga kami mau berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada minggu hari ini agar dapat kembali mengikuti ibadah-Mu, walaupun hanya melalui YouTube, kami masih bisa bersekolah minggu online. Dan Tuhan, kumpulkan kami kembali pada minggu depan. Minggu depan, apakah YouTube ataukah Zoom, kami tetap ingin beribadah
memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.